Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrin Ilham dengan NIM 22046114 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Minangkabau. Kali ini kita akan melakukan kajian tentang sejarah budaya Minangkabau melalui studi yang telah kami lakukan. Mari kita saksikan bersama. Kuburan Tanjung Gurhano adalah sebuah makam kuno yang panjangnya mencapai 25 meter. Hingga makam ini dipercayai sebagai tempat peristirahatan terakhir Tanjung Gurhano, seorang tokoh penting dalam sejarah Pariangan yang dikenal sebagai arsitek pertama di kawasan ini. Di area ini juga terdapat 8 buah batu yang mewakili 8 buah suku di Minangkabau, dan ini merupakan bentuk warisan budaya yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Minangkabau. Di sini adalah Masjid Ishilah Pariangan dengan kubahnya berbentuk bagonjong, adalah ciri khas masjid tua yang merupakan bangunan adat Minangkabau yang terdiri dari 3 kubah dengan lapisan tinggi yang melambangkan keesaan Tuhan. Masjid ini didirikan pada abad ke-13 oleh Syekh Burhanuddin yang merupakan masjid tertua di Kabupaten Tanah Datar. Di puncak sebelah masjid terdapat batu latak tigo yang disebut batu Pariangan, di mana batu ini terletak di sudut Masjid Ishilah Pariangan yang memiliki inskripsi dalam bahasa Sanskerta dan tulisan Pallawa, menandai pernah ada eksistensinya pengaruh Hindu-Buddha sebelum kedatangan Islam di Minangkabau. Selanjutnya, Batu Batikam dipercayai sebagai tempat di mana terjadinya perundingan antara tokoh adat dan penting Datuk Marpati dan Sebatang dan Datuk Katumangungan. Mereka memiliki perbedaan dalam sistem pemerintahan adat. Dapat dilihat Batu Batikam berasal dari tusukan keris Datuk Marpati dan Sebatang yang menjadikannya sebagai simbol perdamaian antara pimpinan yang berkuasa. Batu Batikam berfungsi sebagai medan bapaneh, yaitu tempat musyawarah para kepala suku. Lubang pada batu tersebut melambangkan kesepakatan dan perdamaian yang telah dicapai setelah perundingan antara kelompok datuk. Sejarah Minangkabau tentang perjuangan untuk menyatukan kaum adat dan kaum agama dikenal sebagai Perjanjian Sumpah Satye Marapalam. Marapalam adalah satu tempat kaum adat dan kaum agama di Minangkabau. Mereka bersatu dan menandatangani perjanjian Piagam Sumpah Satye Bukit Marapalam di sebuah puncak Bukit Pato, Tanah Datar, yang disebut sebagai Sirah nan Kambali Katapuak, dari adat yang pada akhirnya diubah menjadi adat Basmi Sara Basandi Kitabullah oleh masyarakat adat dan pemuka agama pada masa itu. Sumpah Satye Bukit Marapalam di Puncak Panto dikenal sebagai lokasi terjadinya Sumpah Satya Bukit Marapalam, dan juga menjadi saksi bisu pertempuran antara kaum adat dan kaum ulama melawan pihak kolonial, di mana ini merupakan lokasi bersejarah dan sangat penting untuk diingat oleh generasi selanjutnya. Pada puncak ini juga diletak sebuah monumen dan patung di Puncak Pato. Meskipun sekarang telah diganti, itu merupakan suatu monumen untuk mengingat jasa dan perjuangan mereka di masa lalu, dan sebagai bentuk simbol atas perjanjian yang telah mereka lakukan untuk bersatu menentang kolonial Belanda. Sekarang kawasan ini telah menjadi kawasan bersejarah di Minangkabau, di mana Puncak Pato juga dikenal sebagai dengan wilayah dengan destinasi keindahan alamnya yang menawan, dikelilingi oleh pepohonan pinus dan pemandangan alam yang spektakuler. Tempat ini menjadi tujuan wisata bagi banyak orang yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus mempelajari sejarah Minangkabau. Di bawah kaki bukit Puncak Pato terdapat sebuah makam yang dikenal dengan Makam Letnan Seng. Sebuah konflik yang terjadi antara kaum Padri yang dipimpin oleh Tunku Imam Bonjol dan pemerintahan kolonial Belanda. Ia dikenal karena keterlibatannya dalam penugasan militer di wilayah tersebut. Makam ini menjadi simbol dari sejarah panjang konflik antara penjajah dan masyarakat lokal. Meskipun Letnan Seng adalah seorang penjajah, keberadaan makamnya di Puncak Pato mencerminkan kompleksnya sejarah dan interaksi antara berbagai pihak selama periode kolonial. Dari tur kita tadi dapat ditarik kesimpulan, kuburan panjang Tantejo Gurhano, Masjid Ishilah
Masjid Tua Minangkabau di Pariangan, Batu Batikam, dan Puncak Pato di Lantau Batu Sangkar merupakan warisan budaya dan sejarah penting di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Masing-masing lokasi ini memiliki keindahan tersendiri dalam memperlihatkan kekayaan sejarah, kepercayaan, dan tradisi masyarakat setempat. Kuburan Panjang Tan Tejo Burhano mengandung jejak kepemimpinan dan perjuangan lokal. Sementara Masjid Islah atau Masjid Tua Pariangan mencerminkan peran penting Islam dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Sementara Batu Batikam dan Puncak Pato di Lantau Batu Sangkar turut melengkapi narasi sejarah, memberikan gambaran lengkap tentang lanskap budaya dan geografis yang khas dari wilayah tersebut. Keberagaman lokasi-lokasi ini tidak hanya sebagai bukti fisik peninggalan sejarah, tapi juga menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban dan identitas masyarakat Minangkabau yang kaya akan nilai-nilai budaya dan tradisi setempat. Demikian penyampaian dari saya, Muhammad Nafin Ilham. Laporan studi literatur telah saya kembangkan. Terima kasih.